saja beranjak dari stasiun Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu. Masinis KA583 yang melaju saat itu sebenarnya sudah menyadari bahwa ia telah melewati sinyal blok 203 yang beraspek kuning dan memperkirakan bahwa sinyal blok 202 di depannya akan beraspek merah. Di waktu yang sama, masinis KA585 mendapatkan perintah dari PT KA Stasiun Pasar Minggu untuk menjalankan keretanya mendekati sinyal blok 201 yang masih beraspek merah. Padahal saat itu lintasan rel yang menuju stasiun Pasar Minggu sudah berada di kondisi aman untuk dilalui. Sementara itu, KRL 583 terus melaju dengan kecepatan 40 km per jam dan telah melewati sinyal blok 202 yang beraspek merah. Bingung dengan apa yang dilakukan oleh masinis KA583 saat itu dengan kondisi yang tidak diketahuinya akibat sistem komunikasi pada keretanya yang tidak berfungsi. Di saat KA585 yang berjalan dengan perlahan mendekati sinyal blok 201, KA583 terus melaju hingga melewati tikungan. Sampai akhirnya sang masinis terkejut saat melihat rangkaian KA585 di hadapannya. Masinis KA583 dengan cepat berusaha menghentikan laju keretanya dengan melakukan pengereman darurat. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ya, tubuhkan dari KA583 yang menabrak KA585 di petak antar stasiun Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu pun tak dapat dihindari. KA583 yang menabrak bagian belakang KA585 mengalami kerusakan parah pada bodi bagian depan keretanya akibat kondisi fisik yang sudah tidak layak jalan karena korosi serta akibat dari laju kecepatannya. Ya, bodi pada bagian depan KA583 kemudian statik melsteel ini sampai mengalami patah dan hampir terbelah akibat dorongan yang kuat dari kereta bagian belakang. Atas insiden kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 111 orang korban luka, di antaranya 38 orang mengalami luka berat dan 73 orang mengalami luka ringan, yang termasuk 2 kru petugas di dalamnya. Ngapain? Tubrukan KRL Ekonomi Non AC dengan KRL Pakuan Express pada tahun 2009. Kecelakaan yang melibatkan KRL Ekonomi Non AC dengan KRL Pakuan Express ini lagi-lagi kembali menimpa rangkaian KRL BM Molek untuk sekian kalinya. Padahal tepat 2 bulan yang lalu, KRL seri ini baru saja terlibat tubrukan dengan KRL Depok Express di petak stasiun Tebet dan Manggarai pada tanggal 5 Juni 2009. KRL dan Molek yang saat itu berdinas sebagai KA549 yang melayani kelas ekonomi non AC dengan relasi stasiun Bogor menuju stasiun Jakarta Kota harus ditabrak oleh KRL seri 3 yang baru saja beranjak dari stasiun Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu. Masinis KA583 yang melaju saat itu sebenarnya sudah menyadari bahwa ia telah melewati sinyal blok 203 yang beraspek kuning dan memperkirakan bahwa sinyal blok 202 di depannya akan beraspek merah. Di waktu yang sama, masinis KA585 mendapatkan perintah dari KA Stasiun Pasar Minggu untuk menjalankan keretanya mendekati sinyal blok 201 yang masih beraspek merah. Padahal saat itu lintasan rel yang menuju stasiun Pasar Minggu sudah berada di kondisi aman untuk dilalui. Sementara itu, KRL 583 terus melaju dengan kecepatan 40 km per jam dan telah melewati sinyal blok 202 yang beraspek merah. Bingung dengan apa yang dilakukan oleh masinis KA583 saat itu dengan kondisi yang tidak diketahuinya akibat sistem komunikasi pada keretanya yang tidak berfungsi. Di saat KA585 yang berjalan dengan perlahan mendekati sinyal blok 201, KA583 terus melaju hingga melewati tikungan. Sampai akhirnya sang masinis terkejut saat melihat rangkaian
dapatnya. Masinis KA 583 dengan cepat berusaha mematikan laju keretanya dengan melakukan pengereman darurat. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ya, tubuhkan dari KA 583 yang menabrak KA 585 di petak antar stasiun Tanjung Barat menuju stasiun Pasar Minggu pun tak dapat dihindari. KA 583 yang menabrak bagian belakang KA 585 mengalami kerusakan parah pada bodi bagian depan keretanya akibat kondisi fisik yang sudah tidak layak jalan karena korosif serta akibat dari laju kecepatannya. Ya, bodi pada bagian depan KA 583 dengan stereostatik steel ini sampai mengalami patah dan hampir terbelah akibat dorongan yang kuat dari kereta bagian belakang. Atas insiden kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 111 orang korban luka, di antaranya 38 orang mengalami luka berat dan 73 orang mengalami luka ringan, yang termasuk 2 kru petugas di dalamnya. Wow. Tubrukan KRL Ekonomi Non AC dengan KRL Pakuan Express pada tahun 2009. Kecelakaan yang melibatkan KRL Ekonomi Non AC dengan KRL Pakuan Express ini lagi-lagi kembali menimpa rangkaian KRL BN Holek untuk sekian kalinya. Padahal tepat 2 bulan yang lalu, KRL seri ini baru saja terlibat tubrukan dengan KRL Depok Express di petak stasiun Tebet dan Manggarai pada tanggal 5 Juni 2009.